Saat ini kami berada di Satgas Citarum 1 Sektor 23 Pembibitan di bawah garis komando Kolonel Arhanud Wahyu. Alhamdulillah saat ini kita bisa melihat profil Sektor 23 Pembibitan. Oke, nanti gini aja Mas Abdul, kita lihat dulu yang di dekat sini ya. Ya, kita masuk ke tanaman buah-buahan, kemudian juga ada tanaman grafting dan nanti ada sedikit contoh tanaman stroberi import yang akan nanti kami kembangkan di sini Mas Abdul. Oke, mari kita lihat kan. Ini ada pembibitan tanaman durian musangking, ada bawor, ya. Kemudian ada apa namanya? Ada juga tanaman nangka hijau. Betul. Di situ stroberi, itu stroberi California. Ada berapa jenis stroberi dan yang nanti ya, yang nanti akan kami kembangkan itu ada jenis Red Giant Strawberry, kemudian California Strawberry, dan ada Rainbow. Boleh kita lihat ya, lebih dekat. Bibit tanaman stroberi California. Iya. Ini kebetulan bibitnya kami dapat ada dari kami beli online dari Tokopedia dan juga dari teman-teman yang ada di mana itu Pengalengan ya. Betul. Tapi ini jenis tanaman stroberi ini jumbo dan rasanya manis. Iya. Nah, ini coba kami kembangkan. Tidak asam seperti Insya stroberi Allah yang tidak. lain. Insya Allah tidak. Iya. Ketika kita nanti mengaplikasikan pupuk yang cocok untuk ini sehingga dia nanti mungkin ya saya katakan karena kami juga belum merasakan nih. Iya. Tapi kami yakin nanti dengan apa yang coba kami kembangkan ini nanti ini menjadi sebuah tanaman stroberi unggul lah. Betul. Tanaman keras apa komandan? Ini adalah jenis tanaman buah-buahan yang nanti ini akan kita dorong-dorong dari sudah besar di lahan-lahan yang menjadi tanggung jawab kita ya. Ini adalah tanaman alpukat jenis mentega. Betul. Nah ini tadi sama dengan misalnya ada durian juga yang memang pendapatan kami selang-seling ya. Dan kemudian seperti itu kita ingin mengkombinasikan. Betul. Tanaman itu kan pengembang biakan ada dua, secara generatif dan secara vegetatif. Betul. Di mana masing-masing pengembang biakan itu ada keunggulan dan ada kelemahannya. Siap. Nah, keunggulan daripada yang generatif, dia dari biji ya, tentunya dia akan lama tumbuh buahnya. Dan buahnya juga jelek kali ya? Hasilnya buahnya relatif lah. relatif. Nah, kemudian dia mempunyai akar yang kuat, itu kelebihannya generatif. Iya. Dan buahnya biasanya tidak selalu sama ya. Iya. Saya bilang tidak selalu sama dengan indukannya. Betul. Contoh kalau Mas Arbim lihat pepaya, kita tanam pepaya California dari biji. Iya. Yang tumbuh nanti buahnya juga belum tentu sama dengan buah pepaya California yang kita dapetin di pasaran. Nah, ada juga yang berikutnya yang dari vegetatif pengembangannya dari Solo, dari Cangkok. Dia cepat berbuahnya, namun struktur akarnya kurang kuat. Nah, oleh karena itu kita mencoba untuk mengkombinasikan, mensenyawakan sel jaringan tubuh tanamannya menjadi satu kesatuan sehingga dia mempunyai keunggulan akarnya kuat, kemudian berbuahnya cepat dan hasil buahnya tadi sama dengan indukannya. Inilah namanya grafting tadi. Nanti ini kalau udah berhasil, nanti didorong kemana ini Dan? Ini sebenarnya saya ingin mengedukasi masyarakat di sini karena memang saya melihat di sini mereka hanya fokus kepada tanaman pertanian, sayur. Padahal kalau kita melihat prospek ke depan daerah Tarumajaya ini sangat luar biasa. Nanti ada wisata air panas. Kenapa tidak sih kita ini mencoba untuk masyarakatnya bisa menggrafting tanaman sehingga nanti dia bisa dijadikan sebagai penghasilan tambahan penghasilan tambahan betul. Oke. Kira-kira. Grafting ini ada kesulitan nggak cara bercocok tanamnya atau membuat pupuk pembibitannya itu gimana Dan? Bisa dijelaskan? Sangat mudah ini, sangat mudah sekali. Kita hanya butuh tanaman dari biji ya, yang kira-kira sudah siap untuk digrafting. Kemudian kita coba cari entres. Entres itu adalah pucuk tanaman. Betul. Ya, seperti ini. Iya. Ini berbeda dengan di bawahnya. Iya. Itu yang kira-kira sudah memasuki fase generatif. Jadi fase pembuahan atau pembungaan. Betul. Nah, kemudian kita tinggal sambungkan, kita okulasi, kita bisa dengan cara kita sambungkan entresnya. Seperti entresnya ini ujungnya ya atau pucuknya dari batang tadi itu yang sudah berbunga atau yang sudah mendekati pembungaan,
dengan dari samping. Samping ini juga sama, kita tinggal tempelkan, tekniknya mudah, nanti tinggal seperti teknik ekulasi biasa, kemudian kita sungkup dengan plastik. Ini dari penanaman sampai berbuah itu berapa bulan, berapa tahun dan? Baik, jadi kalau untuk kita seberapa lama sih dia bisa menyambung dari kondisi kita kita tempel, kita tutup dengan plastik ini atau mungkin dengan wrap, itu dia lebih kurang 1 bulan waktunya. Betul. Kemudian karena entres yang kita ambil itu adalah entres yang sudah tua atau sudah berbunga, Iya. tinggal kita nanti hilangin bunganya. Begitu dia muncul tunas baru, ya, yang muncul nanti bunganya. Betul. Sehingga kalau dibilang lama nggak lama, cepat dia karena yang muncul adalah yang tadinya bunga kita hentikan dulu sementara karena kita sambung, nanti begitu dia udah nyambung, dia bunganya akan muncul. Oke, Ya. terima kasih. Menjadi dan sektor 23 ada perubahan yang cukup signifikan. Seolah-olah lokasi ini disulap. Ini bisa dijelaskan dan berapa bulan sampai lokasi ini indah dan asli seperti ini. Ya, sepertinya itu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai sektor, Pak, ya. Ya. Nah, jadi begini, saya dapat surat perintah dari Pangdam Kuda Siliwangi itu tertanggal 8 Oktober 2020. Betul. Saat saya pertama kali masuk itu melihat kondisi perkantoran saya dan lain sebagainya, sepertinya kami harus berubah. Iya. Karena ini bagi saya pembangunan infrastruktur kantor itu juga mendukung tugas-tugas kami. Oleh karena itu ya sejak tanggal itu kami konsolidasi, kami mencoba untuk berkomunikasi dengan anggota dan masyarakat yang ikut kami. Iya. Kami mencoba untuk membesarkan sektor ini. Iya. Dan alhamdulillah mungkin Mas Abdi bisa lihat sekarang ini kami sudah membangun ruang tamu, musola, kemudian ada ruang tiket. Nanti di sana juga kami akan tunjukkan bahwa kami bukannya di posko namun di Bulan. Nah, ini ada yang unik di gazebo ini. Ini di bawahnya ini ada kolam. Maksud tujuannya apa ini dan? ya ini kolam pada dasarnya di samping estetika juga keindahan. Iya. Namun saya ingin mencoba mengedukasi kepada anggota kami juga dengan masyarakat bahwa air kolam ini, karena kolam kan ada ikannya Mas Abi. Betul. Ini air nutrisi. Iya. Jadi sekarang kalau kita mau subur tanaman, nggak usah katakanlah mungkin nggak harus pupuk yang harus belilah di toko pertanian. Namun dengan air kolam saja yang ada ikannya itu Bisa dijadikan pupuk. betul. Jadi samping itu nanti kita bisa siramkan di sebelah-sebelah sini ada tanaman juga ya Mas Arfi. Bawa ke tempat Budik Damber. Betul. Ini maksud lokasi apa ini dan? Jadi baiklah, jadi kami di sela-sela kegiatan kami benih tanaman-tanaman keras maupun buah-buahan. Betul. Kami juga ingin mengedukasi kepada masyarakat di sini atau mungkin juga para anggota kami juga yang di sini bahwa budidaya ikan dalam ember, lebih tepatnya di drum plastik yang warna biru ini banyak manfaatnya. Di samping kita mengefektivitaskan lahan, karena kita nggak perlu membuat kolam yang besar-besar, kita bisa manfaatkan Budik Damber ya. Budik Damber. Kebetulan kita ini juga dapat dari teman-teman kita dan sektor ini drumnya Mas. Bisa lihat dan Bisa di dalamnya ada ikan nggak ini? Ini 1 tong ini lebih kurang 100 ekor Mas. Oh, jenis ikannya apa Ikan aja? lele dumbo ya. Oh iya. Kemudian tadi kembali sama dengan yang sebelumnya, ini air nutrisi juga. Oh, untuk penyiraman nantinya. Penyiraman juga nanti bagus dimasukkan di tempat ember yang ada lubang-lubangnya itu. Kalau kami bilang, ini nanti airnya dari sini juga bagus. Betul. Ada kangkungnya kita semai, nanti dia akan tumbuh sama dengan yang di lahan-lahan tanah. Oke, mantap sekali. Ini pun juga masih seperti tadi ini penyemen kita juga tanaman-tanaman ini di belakang. Ini baru ditanam, baru dimasukin. Yang lain udah masuk ke ini. Ke lokasi penanaman. Tanaman buah sana di belakang. Oke, dan nah, kemarin Bu, seperti yang saya katakan tadi, saya belum melihat itu waktu pertama kali saya masuk ke sektor 23 ini. Sekarang ada bangunan yang sangat indah sekali. Ini disulap oleh komandan itu berapa waktu sih lamanya sehingga bisa indah seperti begini dan?
Kalau tidak salah, makanya saya waktu itu dimulai membangun ini sekitar awal November. Betul. Kita butuh waktu lebih kurang 3 bulan lah. Iya. 3 bulan. Kenapa kami buat musola ini? Karena ya kita sebagai Selain tempat ibadah ya. tempat ibadah, karena mayoritas ini adalah beragama Islam. Kemudian Muslim kami ya. sebelumnya juga belum punya tempat ibadah. Mas Ardi. Betul. Sehingga coba kami fasilitasi. Alhamdulillah masyarakat maupun anggota kami yang di sini menggunakan ini dengan maksimal. Sehingga terbentuk ya. Bentuklah ada ruang tamu juga yang tadi kita di situ. Iya. Itu kamar mandi yang itu kami bangun juga untuk kita semua lah yang di sini. Oke, enggak. Demikian. Oke. Bawa ke tempat bios 44, kebetulan ada tanaman jenis sayuran, pakcoy, kangkung, menggunakan bios 44. Nah, fungsi bios 44 sebagai penunjang program Citarum Harum dan tujuannya dan manfaat bios 44 itu apa sebenarnya? Baik, kita berada di belakang saya ini ada vegetable garden atau kebun sayur. Nah, kebetulan kami di sini menanam tanaman sayur. Ini ada jenis sawi pakcoy. Iya. Kita semua ini tanaman kangkung, itu ada lombok, ada tomat. Ini kami gunakan bios 44 ini. Jadi perlu diketahui bahwa bios 44 ini sangat luar biasa nih Mas Ardi. Betul, Nah, betul. Dia semacam mikroorganisme atau semacam, saya ulangi lagi, ini adalah efektif mikroorganisme. Oke, Dan. Saya dibawa ke lokasi tempat ketahanan pangan dengan pola MPTS. Nah, saya belum mengerti nih, Dan. MPTS itu apa itu? Jadi MPTS itu adalah kepanjangan dari multi purpose tree system. Maksudnya begini, Mas Ardi. Iya. Kita ini kan yang saya tadi agak singgung tentang agroforestry. Betul. Jadi gini, kita ini mencoba. Ini kan demplot ya. Iya. Demplot itu kan ada 3 macam sebenarnya. Iya. Ada demplot varietas unggul baru, ada instalasi tanaman budaya, dan ada demplot pupuk. Iya. Nah, kami ini kan punya bermacam-macam pupuk nih. Iya. Nah, ada bios 44, ada fermentasi air kelinci, Betul. dan kami juga punya ekoenzim. Nah, kebetulan yang di sini, di samping kita ingin langsung mempraktekkan Iya. ketangguhan daripada bios 44, Iya. kami juga ingin mengedukasi masyarakat. Kebetulan ini kan di dekat jalan nih, Iya. karena masyarakat tiap harinya melalui sini, ini kami berikan edukasi. Iya. Itu kenapa? Pak, ini kalau ditanam tanaman sayur saya di antara tanaman-tanaman keras, itu nggak bisa subur Pak, karena Betul. rindang. Iya. Saya bilang, nggak gitu Pak. Coba Bapak lihat ini pola tanamnya kami. Ya kan? Ini ada tanaman pelindungnya, ada tanaman kopi, ada tanaman buah. Nah, inilah kami kombinasikan. Kolaborasi. Ya? Kolaborasi, sehingga Iya. jangan karena itu ada tanaman keras, tanaman buah, terus mereka takut tanaman wortelnya atau mungkin kul atau Gagal. bawang daunnya gagal. Nggak gagal, Jadi tidak monoton ya. nggak mengganggu dan nggak monoton. Iya. Di samping itu juga ada daur ulang pupuk secara alami. Betul. Daunnya ini jatuh ke tanah, dia jadi humus, Iya. dia jadi kompos dan sebagainya. Seperti itu. Ini seperti tanaman apa ini, Dan? Wortel ya? Ini wortel ini ya. wortel. Dikolaborasikan dengan tanaman Tanaman keras. kopi, ada tanaman pelindung, itu semua tanaman pelindung Iya. dan nggak mengganggu. Betul. Tidak mengganggu sama sekali. Ini saya bersama Kolonel Wahyu dibawa ke tempat penyemaian kopi Arabica. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ikuti perjalanan. Dan ini tanaman kopi nih, Dan. Pembibitannya, Dan. Kopi Arabica. Kopi Arabica ini. Arabica. Bim, ya. Iya. Ini berapa bulan dari penyemaian sampai tinggi seperti ini? Ya, ini mungkin umurnya 1 tahun 5 bulan. Iya. 1 tahun 5 bulan. Iya. Jenis kopinya jenis kopi Sikararutan. Betul, betul. Ini nanti bisa dipanen itu berapa lama dari saat tinggi dari sekarang ini? Ini sebenarnya tanaman kopi udah siap tanam. Iya. Umur 1 tahun 5 bulan udah siap tanam. Betul. Nanti dari siap tanam, dari mulai tanam sampai kita mulai panen umurnya kurang lebih 3 tahun. 3 tahun udah berbuah. Oke, terima kasih. Dengan siapa ini? Serka Suwarno. Saya berbincang dengan Serka Suwarno yang menjelaskan terkait masalah pembibitan kopi. Kembali lagi ke Pak Kolonel Wahyu, ayo kita perjalanan Mari. dilanjutkan. Ini sedang digunakan memakai bios 44 ini pembibitan. Atau bisa dijelaskan?
fungsinya itu apa ini, Dan? Ah, betul. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Mas Ardi. Ya. Ini kebetulan waktunya ini hari Kamis ini dia memberikan pupuk bioserbaguna. Betul. Jadi kita rutin ya supaya pertumbuhannya juga maksimal. Iya. Jadi ini Taman Hutan Citarum ini bisa dijelaskan, Dan? Taman Hutan Citarum Harum ini bisa dijelaskan nggak? Ini lokasi apa, Dan? Lokasi taman apa ini? jadi gini Mas Ardi, Taman Hutan Citarum Harum ini adalah suatu tempat di sini untuk apa namanya penanaman pohon oleh para penjaga. Betul. Ini ikon kami, ikon sektor 23 pembibitan. Iya. Nah, sehingga nanti kalau kita masuk nanti Mas Ardi itu bisa melihat di situ juga sudah ditanam oleh Bapak Presiden kita. Oh, Bapak Presiden Joko Widodo ya? di sini nanti. Menanam Bapak pohon bisa di sini. lihat ya. Siap, Dan. Oke. Kita masuk ke dalam, Dan, ya. Mari. Kita lihat. Ya. 2018 kalau nggak salah sekitar Maret ya, Presiden Republik Indonesia Jokowi menanam pohon mangrove nih. Nah, ditanam oleh Presiden Republik Indonesia waktu itu pas pertama kali dia mengadakan program Citarum Harum. Nah, bisa dijelaskan ini udah berapa tahun ini, Dan, sampai tumbuh begini? Dulu waktu masih kecil ini, Dan, dulu. Baiklah, Mas Amin, kalau kita lihat beliau menanam tanggal 22 Februari 2018 ya. Betul. Berarti ini sudah lebih dari 3 tahun tanaman mangrove ini. Dan perlu diketahui bahwa tanaman mangrove ini adalah tanaman kayu keras. Betul. Dia berasal dari Afrika Utara tanaman ini. Iya. Dan kemudian tanaman kayu ini bisa kita manfaatkan, satu dia untuk mebel ya, furniture. Kemudian dia juga bisa sebagai bahan baku pembuatan jembatan kayu. Dia kuat ini. Mau teksturnya Tanaman halus, kerasnya iya. dia kuat banget. teksturnya halus tapi kayunya kuat. Iya. Sepengetahuan komandan nih, siapa aja yang di sini menanam para pejabat tinggi negara itu yang ke wilayah Satgas Citarum Harum Sektor 23? Siapa aja sehingga ini tumbuhnya udah indah dan tinggi seperti begini? Siapa aja, Dan? Jadi waktu itu di samping Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, ada dari Ibu juga, Ibu Joko Widodo, Iya. Presiden. Kemudian dari Panglima TNI, Pak, dari Iya. Mas TNI Iya. Hadi Jayanto. Ada juga dari Bapak Wakasat, waktu itu. Wakasat hadir Bapak juga. Kapten Jenderal TNI Tatang Sulaiman. Betul, Ya. betul. Bapak Pangdam 3 Siliwangi. Sudah jelas ya. Ya. Oke, terima Dan kasih. rombongan menteri-menteri lah. Iya. Oke. Wilayah sektor 23 ya, penanaman bibit. Lokasi luas wilayah sektor 23 itu berapa hektar, Dan? Nah, jadi begini Mas Arvin. Ya. Kalau untuk pembibitan sendiri, Ya. mulai kita mulai sampai bibit tanaman itu kita diberikan areal seluas 25 hektar. Untuk sektor 23 yang berada di Bogor. Namun untuk penanaman pohon atau tugas kita untuk RHL atau rehabilitasi hutan lahan ini, kita diberikan luas 616 hektar. Wow, Ini mungkin di belakang mantap. kita ini Sungguh luar Ini biasa. dulu gundul nih, ini dulu gundul. Nah sekarang Mas Arbi bisa lihat sendiri Sudah mulai tanaman tumbuh. kayu proses sudah mulai tinggi. Ya. Dari sekian lahan kritis yang diberikan tanggung jawab kepada sektor 23 hanya menyisakan 80 hektar yang belum. Yang masih lahan kritis. Masih lahan kritis. Sebelum Selebihnya ditanam. kita menggunakan apa namanya, Metode. pentahapan waktu. Oh iya. Ya pentahapan waktu sehingga nanti diharapkan sampai tahun 2024 Udah tahun selesai ini semua. semuanya selesai udah Oke. tertanam semua. Oke, Demikian. mantap sekali. Nah, kebetulan Pak Kolonel Wahyu ada juga anggotanya Pak Dewi Wahyu sebagai komandan kelompok di sini ya. Dalam pemeliharaan penanaman bibit pohon tanaman ada keluhan nggak ini, Pak? Untuk sementara sekarang tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Terus ada ini Pak, ada masalah nggak? Untuk masalah tidak ada. Pencurian tanaman oleh orang yang tidak bertanggung jawab ada nggak? Kalau masalah cuma kecil, hanya untuk pemangkasan dari ranting-ranting, orang ini tidak tahu aturan, kadang sampai ke atas disisain sedikit dari pohon itu, kadang-kadang butuh untuk
matahari, alasannya begitu dari petani. Jadi, tapi selalu diberi pemahaman mungkin ya Pak Nur Wahid ya, Betul. terkait masalah tata cara pengelolaan penanaman pohon atau bibit yang lainnya supaya hasilnya baik. Betul. Pernah ada pencurian tanaman pohon atau selalu melakukan patroli di Satgas ini? Selalu patroli. Jadi tidak ada pencurian, Tidak. terawat dan terjaga. Terawat dan Oke, apa yang mau dikatakan Pak Nur Wahid kepada pemirsa terkait keluh kesah di sini? Ada nggak keluh kesahnya? untuk sementara belum kesah kita tidak. Tidak ada. Pemirsa, ternyata Pak Nur Wahid itu kerjanya itu mantap, bagus, sungguh luar biasa, bertanggung jawab selaku prajurit Kodam 3 Siliwangi. Inilah salah satu Maung Siliwangi Kodam 3 Siliwangi. Terima kasih.